Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan bahasan serial mengenai kanker ovarium. Topiknya adalah apakah breastfeeding, menyusui, bisa menurunkan risiko terjadinya kanker ovarium? Jawaban awalnya adalah ya. Jadi, breastfeeding, menyusui, sudah terbukti menurunkan risiko kanker ovarium. Dan sudah diteliti misalnya seseorang yang menyusui sekitar 12 bulan, maka menurunkan angkanya sekitar 4,3%. Jadi kalau menyusui lebih lama dan menyusui berulang karena anaknya misalnya 2, 3, 4, juga risikonya menjadi lebih berkurang lagi. Nah, sekarang kita bahas kenapa menyusui bisa menurunkan angka kejadian kanker ovarium. Sahabat sekalian, berbagai teori itu mencoba menerangkan berbagai faktor atau penyebab atau hal-hal yang diduga atau disimpulkan sebagai penyebab kanker ovarium. Nah, ternyata pada seseorang yang menyusui itu terjadi amenorre laktasi. Amenorre laktasi adalah seseorang yang tidak haid karena menyusui secara rutin. Jadi kalau memang betul, kalau misalnya seseorang itu menyusui rutin, tidak terputus, setiap paginya minta disusui, kemudian dia menyusui atau mungkin juga dipompa secara rutin, maka otomatis orang itu tidak haid. Dan tentunya pada pola seperti ini tidak perlu KB ya, karena tidak hamil, walaupun pasangan itu berhubungan seksual secara biasa. Nah, kaitannya dengan menurunkan risiko, ternyata salah satu teori dari kanker ovarium adalah seringnya terjadi ovulasi, seringnya terjadi pecahnya, keluarnya sel telur. Nah, ketika sel telur ini pecah, itu membutuhkan suatu memicu atau gangguan di permukaan dari ovarium, dan ini dipercaya adalah bisa menginisiasi, mengawali tumbuhnya suatu kanker ovarium. Teori lain banyak, nanti kita bahas pada sesi yang lain. Sehingga kalau seseorang menyusui dengan rutin, apalagi pada waktu yang lama, otomatis tidak ada ovulasi, karena tidak haid juga, maka risikonya akan menurun. Data yang lain adalah diduga bahwa dengan menyusui akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk bekerja lebih baik, sehingga angka kejadian atau risiko terjadinya kanker ovarium akan menurun. Dan sahabat sekalian, berita baiknya juga ternyata menyusui juga menurunkan kanker endometrium. Jadi kanker dari rahim itu juga angkanya menurun dengan menyusui. Jadi dengan menyusui sudah dapat susu yang terbaik di dunia. Susu formula memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ASI seorang ibu, tapi di sisi lain ibunya juga tambah sehat. Karena teori lain kenyataannya bahwa seseorang menyusui itu juga akan menyebabkan dia selalu bangun malam, merawat bayinya itu juga akan tanda kutip lebih sehat. Salah satunya adalah berat badannya tidak berlebihan. Jadi nah, yang lain datanya adalah di dalam tumbuhnya kanker ovarium itu ada namanya gen, namanya BRCA, breast cancer gene. Nah, gen BRCA ini, BRCA12 itu terutama didapatkan pada kanker payudara. Tapi dia juga merupakan gen yang harus diperiksa ketika seseorang menderita kanker ovarium. Ternyata, walaupun pada pasien yang gen tersebut sudah mutasi dari pemeriksaan, yang tentunya mempunyai risiko terjadinya kanker lebih tinggi, itu dengan menyusui ternyata angka kejadiannya juga menurun. Jadi untuk orang normal menurun, orang yang sudah punya chance lebih tinggi karena sudah mantau gennya juga menurun dengan menyusui.
Jadi kelihatan sekali bahwa menyusui ini adalah suatu hal yang penting untuk ibunya tentunya, apalagi untuk buah hatinya, untuk janinnya. Jadi demikian sahabat, hari ini kita menunjukkan hal yang tanda kutip menyenangkan. Ada berita baik bahwa hanya dengan menyusui secara rutin dan cukup bulan, maka akan menurunkan beberapa penyakit yang berbahaya. Demikian, semoga share ini bermanfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau komentar, nanti akan kita bahas dalam sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.